Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Bisa mungkin gimana caranya? Ya udah kita staycation, kita puterin semua hotel di Jakarta, kita cobain satu-satu. Walaupun mungkin mereka kayak tadi anak yang kecil ngomong, bahagia itu akhirnya Kak Feby merasakan hidup, menikmati hidup Kak Feby atau? ya sangat bahagia gitu. Apalagi yang 11 tahun gitu. Walaupun yang 5 tahun juga kalau untuk diajak diskusi tuh udah ngerti gitu. Tapi kan tetap masih 5 tahun gitu. Tapi yang 11 tahun ini bener-bener kayak aku ada misalnya di lokasi kayak, Kak ini kenapa ya, kok aku ngerasa kayaknya kok gini-gini, itu dia kayak, oh nggak apa-apa mom, tenang aja, nanti juga pasti enggak kok gitu loh. Jadi masukan-masukan dia tuh kayak kita tuh nggak bisa nganggap anak sekarang tuh kayak dulu kan kita berasa ya kayak apaan sih cuman anak kecil, akhirnya nggak didengar gitu. Tapi aku belajar dari situ, aku ngedengerin anak aku setiap dia kasih masukan ke aku, mom harusnya jangan kayak gini. Even baju aja tuh, aku misalnya mau pakai tank top kayak, mama mau kemana, mau keluar gitu, nggak pakai baju, ini kan tank top, nggak ganti baju gitu. Sedetail itu dia perhatiin aku gitu. Untuk kebahagiaan maminya tentunya. Yes, benar. Kak, dari apa yang akhirnya terjadi sama hidup kamu, sama keluarga kamu, apa yang mungkin kamu rasa bahwa belum bisa nih kamu luangkan atau kamu cukupi untuk anak-anak kamu? Ya selama ini aku belum bisa ajak mereka liburan karena aku sibuk kerja setiap hari banget. Even lebaran aja harus mereka duluan ke keluarga mama gitu ya, akunya nyusul gitu. Tahun kemarin juga aku nggak bisa tahun baru bareng mereka gitu. Tapi ya itu sebisa mungkin gimana caranya, ya udah kita staycation, kita puterin semua hotel di Jakarta, kita cobain satu-satu. Walaupun mungkin mereka kayak tadi anak yang kecil ngomong, mama kalau udah gajian kita ke Singapura ya gitu. Itu kan kayak aduh gitu. Tapi kan ya mau gimana gitu, ya balik lagi. Tapi dia selalu ngomong kayak, enggak, kalau mama udah gajian tenang-tenang aja, kata yang 5 tahun. Jadi ya itu gitu. Tapi itu kan jadi acuan aku lagi gitu untuk aku kerja lebih keras lagi gitu. Anak-anak saling menguatkan. Kamu melihat saling menguatkan satu dengan Iya, happy ya pastinya gitu. Orang tua pasti maunya kan anak-anaknya itu saling dekat, saling support gitu. Di saat aku ada juga aku selalu bilang kayak, kakak ini adik kakak, bukan berarti hanya kakaknya yang harus ngalah, enggak, aku nggak mau gitu. Di saat adiknya yang salah, ya adiknya harus minta maaf. Kayak tadi juga gitu, Nona minta maaf, kakak minta maaf, udah kalian peluk ya gitu, kalian kan keluarga gitu. Jadi aku ya lebih mendekatkan mereka aja sih gitu. itu nilai-nilai kehidupan yang sangat penting yang kakak tanamkan untuk anak-anak. Kak, bagaimana akhirnya, minta maaf nih, bagaimana akhirnya kakak menanggapi ketika anak-anak sekarang udah gede, Yes. ketika mereka tahu bahwa banyak orang yang berkomentar tentang kehidupan komentar, bagaimana? Mereka orang dalam, mereka tahu semuanya. Tapi tetap ya, aku tidak gini loh, kita sebagai orang tua apalagi yang pisah, jangan sampai kita menjelekkan satu sama lain. Kalaupun anak-anak tahu keburukan ibu atau bapaknya, biarkan karena dia melihat sendiri, bukan karena doktrin salah satunya atau omongan salah satunya. Itu aku nggak mau sama sekali sih. Dan anak-anak alhamdulillah mereka oversee ya, kayak di saat kayak kemarin juga anak-anak presentation, beliau juga hadir untuk lihat anak-anak gitu. Ya udah gitu, karena aku tidak pernah membatasi sama sekali. Artinya dari KVB sendiri nggak menutup? Oh enggak pernah sama sekali. Di saat dia WhatsApp, aku mau ketemu anak-anak, silahkan. Tapi kan balik lagi ke anak-anaknya mau atau tidak. Di saat anak-anaknya tidak mau juga kita nggak bisa maksain gitu. Tapi kalau anak-anaknya mau, nggak mengganggu kegiatan sekolah mereka, ya silahkan. Terus aku juga nggak ada embel-embel, boleh ketemu asal kamu harus gini, nggak ada sama sekali sih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kak, akhirnya lu bisa menguatkan diri lu sendiri seperti itu? Ya itu tadi, setelah belajar banyak, memang kuncinya satu, menerima, ikhlas semuanya. Karena kalau kita di sini masih ada dendam, kita belum bisa mengakui bahwa kita tuh capek. Kita nggak harus jujur sama diri sendiri sih. Karena kadang kan kita masih kayak bisa lah. Padahal nggak bisa dalamnya. Nah itu yang harus diubah sih. Bagaimana akhirnya tanggapan kakak dan anak-anak ketika papanya mereka nggak ada mantan ayahnya? Iya benar. Meminta untuk kalau bisa nih harapan Karevan balik sama kakak. Perpisahan ini terjadi pastinya bukan hanya karena ada satu masalah.
banyak yang bilang kak kasih kesempatan kak ini gitu, tapi kan mereka nggak tahu gimana struggle-nya aku. Mungkin beliau sendiri juga nggak tahu karena aku pendem, aku tahan gitu. Semua yang tahu sih emang kuncinya itu di si dokter aku ini gitu, dokter yang tahu semua muanya. Sampai terakhir aku datang, dia cuma bilang masih masih sama, dia bilang gitu. Iya dokter, gitu. Jadi ya kalau untuk balik lagi sih sampai saat ini sih aku kayak udah kita sama-sama, mungkin kita nggak bisa jadi pasangan, tapi ya semoga kita bisa menjadi orang tua yang tetap baik lah untuk anak-anak gitu. Kak, banyak juga komentar dan akhirnya berpikir bahwa sebelum terjadinya ini mungkin Kak Feby, hubungan Kak Feby dengan yang baru ini mungkin udah Yang 2 tahun itu ya, oke. Itu oke. Jadi gini, waktu itu aku bilang 2 tahun lalu dia sempat lihat saya di tempat gym. Jadi misalnya nih kayak aku lihat kakak gitu, terus aku bilang lagi nih tahun depannya, aku tahun lalu pernah lihat tahu kakak di kantor misalnya gitu. Itu cuman lihat gitu. Nah yang aku kaget, beliau ada membalas DM netizen yang dia kayak iya ya Allah nggak tidur, ternyata dia dari 2 tahun lalu begitu gitu. Aku diam sampai saat ini, aku tidak ada aku tidak ada chat ke beliau, aku tidak ada berkomentar apapun ke beliau gitu. Walaupun waktu itu aku bikin konten soal yang selingkuh pakai bukan suara aku juga gitu ya, konten di TokTok kan biasanya memang ada terus kita dubbing gitu. Beliau sampai minta aku klarifikasi. Aku bilang mau klarifikasi apa, toh itu juga bukan suara aku juga nggak bilang kita, dan semua setiap ditanya ada orang ketiga nggak, aku pasti selalu bilang tidak ada, karena memang tidak ada gitu. Masalah suara orang aja itu dia minta klarifikasi, tapi yang kali ini aku tidak minta beliau klarifikasi, tapi aku kaget sepupu aku, mama aku itu sampai chat beliau karena tidak terima gitu, karena kayak kenapa kok bisa gini. Kemarin beliau juga ke mamaku sampai nangis-nangis, dia bilang nyesel, nggak mikir panjang, nggak tahu juga akan di capture katanya gitu. Tapi akunya sendiri sih belum siap ya untuk ngomong masalah ini, karena aku terlalu kayak kok jahat banget ya bisa ngomong kayak gitu. Jahatnya dari pihak seberang. Iya, maksudnya kenapa sih kok bisa sampai dia kayak seakan-akan mengiyakan gitu. Ya itu sih yang bikin aku kaget sih sama jawabannya beliau gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, nggak mau banyak ngomong juga karena memang ya udah, toh mau buktinya awal kenal apa juga semuanya ada gitu, jadi ya udah. Tapi bagaimana akhirnya para netizen menilai bahwa bagaimana akhirnya Kak Feby sendiri punya ide atau punya inisiatif untuk buat konten seperti ini di TokTok? Nggak ada karena memang kalau di TikTok itu kan kalau kita scroll biasanya ada suara yang lagi happening kita bikin. Aku tuh sama sekali kalau bikin konten nggak pernah kayak aku bikin biar kakak kesindir. Ya kan ngapain banget, capek banget ya hatinya, kayaknya busuk banget gitu hatinya gitu. Udahlah, kita kan hidup mau yang enak. Aku juga takut banget sama karma gitu. Jadi udahlah yang lempeng-lempeng aja gitu. Aku takut banget sama karma jujur. Kak Feby sendiri tahu maksudnya pernah mengetahui nggak bahwa Revan sendiri bersumpah kalau dia tidak akan menikah kalau nggak kembali sama Kak Feby? Ya kalau bisa sih jangan Lia ngomong kayak gitu. Maksudnya kayak kan kita nggak tahu namanya, kita kan kita nih hidup ibaratnya kalau syuting itu kita nih pemain gitu loh. Yang bikin cerita semua itu kan yang maha kuasa gitu, yang nyiptain kita gitu. Jangan sampai dengan kita ngomong gitu ya apa ya, jadi kayak mematahkan takdir lah gitu, janganlah. Maksudnya kan kalau memang diberi lagi yang lebih baik lagi kan kenapa enggak gitu. Sebagai orang tua mungkin selama ini Kak Revan sendiri sama anak-anak seperti apa? Kali itu harus nanya ke anak-anak kali ya, atau ke beliau ya. Gitu deh. Tapi kalau dari pengetahuan Kak Feby aja mungkin seperti apa? Perhatian atau... Ya Karena kalau masyarakat menilai mungkin Kak Revan lebih bukan ya, kita juga bisa bilang lebih mencintai dan lebih pengen untuk balikan sama Kak Feby, tapi gimana sama anak-anak? ya gitu no comment. Karena banyak masyarakat yang menilai bahwa kenapa akhirnya Kak Feby yang akhirnya menjadi orang tua tunggal untuk anak-anak ini,
dan Kak Revan punya keinginan untuk balik, tapi mereka nggak tahu nih untuk anak-anak seperti apa. Mungkin Ya kalau penjelasannya kalau seperti apa? untuk Tanggapannya kakak aja. ya kalau untuk anak-anak sih, yang tahu aku, yang tahu beliau juga, dan yang tahu anak-anak, sama pastinya orang-orang terdekat aku lah gitu. Ya yang penting sih cuman mau ngingetin aja kalau seorang bapak itu, seorang ayah itu rezekinya pasti tidak akan mati kalau tanggung jawab ke anak-anaknya. Tanggung jawab itu bukan hanya masalah finansial ya gitu. Tanggung jawab itu maksudnya ada komunikasi, ada kayak untuk cerita segala macam gitu aja sih. Apakah itu akhirnya alasan untuk dia pengen balik sama Kak Feby apa? Nggak tahu deh kalau itu, karena emang belum sama sekali nggak ada apa ya, kita nggak ada cerita-cerita soal gitu juga sih, karena aku bilang kalau masalah pribadi kita kan udah gitu, tapi kalau soal anak-anak ya udah gitu. Tapi karena aku lebih banyak di luar, lebih banyak kerja, dan lebih banyak mama yang sama anak-anak, jadi aku selalu bilang kayak ke mama ya gitu, karena kan yang tahu jadwal anak-anak semua kan mama. Takutnya aku lagi di lokasi atau lagi ada kerjaan gitu, aku nggak sempet angkat gitu. Untuk 2025 mungkin apa yang pengen Kak Feby lakukan? 2025 pastinya pengen apa ya, lebih menyebar hal-hal positif lah gitu. Apalagi sekarang juga kan aku kayaknya setiap orang kayaknya tahu banget ya masalah aku, sampai diliatin gitu kan, rasanya kayak aduh gitu. Ya pokoknya aku mau kasih contoh yang baik lah di 2025 gitu ya, yang jeleknya jangan diikutin, yang bagusnya yuk kita sama-sama belajar lah supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi aja gitu. Kalau Kak Revan ingin balik sama Kak Feby, apakah mungkin Kak Feby sendiri punya resolusi untuk Kak 2025 gue harus move on untuk ya membangun rumah tangga baru atau seperti apa? Aduh itu sih, wah no comment ya, nggak tahu. Belum Atau terpikirkan? belum sih. Kak Feby sendiri masih nyaman untuk sendiri? Kalau untuk apa nih, untuk nggak tahu ya, karena nggak mau sombong-ngomong ya, karena kita nggak ada yang tahu nih jodoh tiba-tiba dikasih yang ini gitu. Yang pastinya aku selalu bilang aku nggak mau trauma, karena aku tidak mau menyamaratakan semua seperti itu gitu. Karena kan kayaknya aku jahat banget ya kalau misalnya nggak mau karena aku trauma gitu, akhirnya menyamaratakan semua laki-laki gitu. Sedangkan mungkin yang datangnya tulus, baik, anak-anak juga oke, tapi dengan aku kayak trauma kan jahat banget gitu. Yang pastinya tidak menutup diri juga gitu. Bisa dikatakan kalau akhirnya Kak Feby move on dari permasalahan yang kemarin? Sudah move on kah? Atau? Udah, kalau move on mah dari sebelum aku minta pisah juga sebenarnya move on itu kan kayak udah gitu. Karena ya capeknya udah lama kali ya, jadi udah lama sebenarnya. Cuman kan nggak ada yang tahu, masa ya aku share dari waktu itu gitu kan, nggak ada yang tahu. Makanya kayak kok move onnya cepat banget. Move on itu kan bukan hanya soal pasangan, move on itu bisa melanjutkan hidup lagi ke depannya, nggak yang nangis gitu.